warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-muttaqun fi hadhihi as-sa'ati asy-syarifah al-mubarakah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sebagai khatib, senantiasa saya mengajak kepada diri, keluarga serta jemaah Masjid Raya Pulau Asem pada umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita. Kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan dan kezaliman. Yakni dengan berimtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta berupaya untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Takwa yang juga merupakan kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita, kapan dan dimanapun kita berada, dan Dia Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha mengetahui atas segala apa-apa yang kamu kerjakan. Ketika kita mengerjakan perbuatan yang baik, perbuatan tersebut kita lakukan bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan atau pencitraan dari orang lain. Pun ketika kita meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan tersebut kita tinggalkan bukan karena takut akan pengawasan orang lain, tetapi karena dinamika yang tumbuh di dalam diri kita sebagai akibat dari nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Ketika kita duduk dalam sholat, kita ucapkan salam kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Lalu setelah itu kita ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita ucapkan salam kepada diri kita dan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa kita mesti mengucapkan salam kepada Allah, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam kepada diri kita dan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh? Karena ini merupakan satu makna dalam Islam
Islam yang artinya adalah pasrah. Ketika kita pasrahkan diri kita kepada Allah, kita tidak punya masalah dengan Allah. Diri kita akan menjadi tenang, damai, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ikhlas dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba dan masuklah ke dalam surga. Ini menjadi penting hadirin sekalian, karena dalam kehidupan seringkali kita dihadapkan oleh berbagai macam tantangan, berbagai macam permasalahan. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih, kadang kita gembira, kadang kita menderita, kadang kita sakit, kadang kita sehat. Suka duka datang silih berganti. Dan itulah romantika kehidupan yang tentunya dialami oleh setiap insan yang bernama manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan dari masa itu kami pergilirkan di antara manusia agar supaya mereka mendapatkan pelajaran. Manakala hidup kita penuh dengan kebaikan, keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, ekonomi kita yang mapan, kehidupan kita segalanya bagus, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apakah kita masih bersyukur? Apakah kita masih bisa bersabar manakala nasib kurang baik menyertai kita? Ekonomi kita terpuruk, kondisi jasmani kita sudah mulai melemah, dan banyak gangguan, cobaan-cobaan yang datang dari luar diri kita. Di sini kita mulai berprasangka buruk kepada Allah. Di sini kita katakan Allah sedang tidak sayang kepadaku, Allah sedang tidak cinta kepadaku, Allah tidak adil. Kenapa bukan orang itu ya Allah yang Kau berikan cobaan? Padahal aku rajin sholat, rajin ibadah. Kenapa ujian selalu datang bertubi-tubi kepadaku ya Allah? Disinilah kita mulai kedatangan yang namanya kebangkrutan spiritual. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah itu bagaimana prasangka hambanya terhadap dia. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna bi syarran falahu." Aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana prasangka hambaku menilai terhadap aku. Apabila ia berprasangka baik, maka aku pun akan baik kepadanya. Dan apabila ia berprasangka buruk, maka aku pun akan buruk kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya dalam hal husnuzon ini kita perlu belajar kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bagaimana ia melihat segerombolan semut masuk ke lubang. Di situ Sulaiman tersenyum dan berkata, "Qala rabbi awsiqni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin." Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap dapat mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku untuk berbuat baik yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika ia diberikan penyakit oleh Allah, ia berkata, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Dan apabila aku sakit,
maka dia Allah yang menyembuhkan. Dan Ibrahim tidak mengatakan, apabila karena engkau ya Allah aku jadi sakit, tapi apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Inilah husnuzonnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terlebih kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau mengadakan perjalanan dakwahnya ke Taif, bagaimana orang-orang kafir Quraisy di Taif bukan menyambut beliau, akan tetapi menyambit, bahkan dilempari batu-batu, sehingga Nabi kita SAW celaka. Jibril begitu geram melihat ulah masyarakat Taif pada saat itu. Jibril menawarkan agar gunung-gunung yang ada sekitarnya dihancurkan untuk melempari masyarakat Taif pada saat itu. Akan tetapi oleh baginda Rasulullah SAW, jangan lakukan itu Jibril. Siapa tahu kalau mereka tidak beriman, barangkali anak-anaknya nanti akan beriman. Kalau anak-anaknya tidak beriman, barangkali cucu-cucunya nanti akan beriman. Karena mereka belum tahu. Bahkan didoakan oleh Nabi kita SAW. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka belum paham bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pernah satu ketika ada sahabat Nabi SAW yang bernama Wabisah bin Ma'bad al-Aswadi. Dia ini dari Habasyah, Afrika. Begitu keras perangai, datang kepada baginda Rasul SAW. Ia bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, aku tidak akan pernah pergi dari sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sebelum engkau jelaskan kepadaku apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Lalu Nabi kita meletakkan tangannya di dada Wabisah, seraya berkata, istafti nafsak, istafti qalbak ya Wabisah. Al-birru matma'anna ilaihi al-qalbu watma'annat ilaihi an-nafsu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddat bis-sadr. Ketahuilah wahai Wabisah, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hatimu tenang, penuh dengan kedamaian. Sedangkan keburukan adalah yang membuat hatimu gelisah, galau, gundah gulana. Meskipun yang kamu lakukan itu diamini dan didukung oleh umat manusia. Keesokan harinya datang lagi sahabat-sahabat lain dan bertanya kepada Rasulullah perihal yang sama. Lalu oleh Nabi kita SAW dijawab dengan sangat simpel, sangat sederhana. Ya akhi, is'al dhamirah, tanyalah hati kecilmu, mintalah kepada hati kecilmu. Hati yang dimaksud oleh Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati nurani, yang sebenarnya sesungguhnya kita sudah diberikan secara primordial, secara insting, secara naluri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saja kita mau menyadarinya dan mau memahaminya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari jiwa-jiwa manusia itu, kemudian diilhamkannya keburukan dan kebaikan kepadanya. Akhirnya hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sahabat Nabi yang bernama Wabisah bin Ma'bad al-Aswadi dan sahabat-sahabat lain yang bertanya perihal kebaikan dan keburukan menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, menjadi manusia-manusia yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Nasail Ibadnya mengatakan,
Khamsatun, ada 5. Man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 ucapan yang kalau kita ucapkan itu akan mendatangkan ketenangan dalam batin kita. Ini cara berhusnuzon kita kepada para kekasih Allah. Awaluha, yang pertama adalah ayyadhkuru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesering mungkin. Dan yang kedua adalah wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat itu, kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah kita makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana muslimin. Ini refleksi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa idh tuliya bi baliyah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali kita mendapatkan cobaan, ujian, baik itu dari diri kita, dari tetangga kita, atau musibah sekalipun, kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya kita ucapkan ketika kita mendengar ada yang meninggal dunia saja, ada yang wafat saja. Akan tetapi ketika ada cabaran, ada cobaan datang kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang keempat adalah wa idza btada'a syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita memulai suatu pekerjaan, kita diajarkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir, wa idza afrata lahu dzamban qala astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Setiap kali kita melakukan khilaf, melakukan salah, baik itu pikiran kita, perasaan kita, dan juga ucapan kita atau tindakan kita sekalipun, kita menyebut astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena kita manusia, kita punya potensi untuk berbuat salah. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik manusia, memang manusia itu adalah tempatnya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkannya kesalahan-kesalahan kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diwafatkannya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang begitu berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.